Ada nikmat yang kabir, ada nikmat yang kamil. Nikmat sagir itu nikmat kecil. Yang mana itu nikmat kecil? Nikmat kecil itu adalah seluruh dunia dan isinya itu nikmat kecil. Dalam pandangan Al-Ghazali. Jadi seluruh dunia ini dan isinya itu adalah nikmat kecil. Lalu nikmat yang kamil yang mana? Dapat hidayah Islam, iman, sehat afiat, hidup berkah, itu adalah nikmat yang besar. Nikmat yang kamil yang mana? Nikmat yang sempurna itu adalah ketika orang itu masuk surga dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kajian subuh ini adalah berbicara hakikat nikmat. Karena makan minum, istri cantik, harta yang banyak, itu kalau dalam pendekatan saintifik Quran itu tidak dikatakan nikmat. Coba kita perhatikan di Quran surah Ali Imran ayat 14. Ketika Quran mengatakan zuyyina linnasi hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah wal khairil musawwamah wal an'am wal harth, itu dikatakan dzalika mata'ul hayatid dunya, dijadikan indah di mata manusia itu kecintaan terhadap wanita, anak-anak, harta dari jenis emas, perak, intan, berlian, kuda pilihan, sawah dan ladang. Semua itu oleh Quran dikatakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua adalah kesenangan hidup di dunia. Jadi itu semua adalah kesenangan. Di ayat yang lain dikatakan perhiasan, bukan dikatakan kenikmatan. Kalau itu dikatakan kenikmatan, kasihan nabi-nabi yang nggak dapat itu. Jadi itu tidak dikatakan kenikmatan, tapi dikatakan kesenangan hidup di dunia. Lalu kalau begitu, nikmat itu yang bagaimana yang diingini oleh Al-Quran? Setiap hari tanpa sadar kita sebenarnya meminta kepada Allah agar kita diarahkan ke arah yang mengarah kepada nikmat, yang nikmat itu pernah dianugerahkan oleh orang-orang sebelum kita. Tadi kita sholat subuh pasti membaca Fatihah ya. Ketika kita membaca Fatihah, makanya bacaan ini menjadi rukun dalam sholat fardu kita. Sampai ada ungkapan hadis la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang sholat di dalamnya tidak baca Fatihah. Meskipun nanti teknisnya berbeda pendapat di kalangan para ulama, tapi kesepakatan bahwa itu adalah rukun daripada ibadah sholat. Di situ kita mengulang-ulang setiap hari ucapan ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang tepat, jalan yang benar, jalan yang lurus. Jalan yang mana yang dimaui itu? Jalan yang mengarah kemana? Ternyata yang kita minta itu adalah jalan
yang mengarah ke alamat, yang alamat itu di situ ada nikmat. Makanya siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang mengarah, yang menuju kepada nikmat, yang nikmat itu telah Engkau berikan kepada 'alaihim, mereka. Ini kita harus cari tahu ini nikmat apa yang dimaksud dan mereka itu siapa, supaya kita mendapatkan nikmat yang sama. Karena dalam pendekatan sufistik nikmat itu hanya satu aja, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya itu banyak nikmat yang diturunkannya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau kita hitung-hitung, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya jika kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya. Nah, tentu kita ingin tahu ini nikmat yang dimaksud itu apa? Karena kalau nikmat yang dimaksud itu materi, harta, pangkat jabatan, itu dalam perspektifnya Al-Ghazali itu nikmat kecil. Masa yang kita minta nikmat kecil? Apalagi dalam pendekatannya Al-Quran itu tidak dikatakan nikmat, tapi kesenangan hidup di dunia. Bahkan dalam sebuah hadis, "Lau kana ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi ba'udah." Sekiranya dunia dan isinya di sisi Allah itu inda Allahi janahal ba'udah, senilai seharga dengan sayap nyamuk. Ba'udah itu sayapnya saja, bukan seluruh nyamuknya. Kalau nyamuk itu kira-kira beratnya berapa gram? Apalagi cuma sayapnya. Kalau dunia dan isinya ini seharga senilai sebanding dengan sayap nyamuk, niscaya orang yang tidak mau mengakui Allah sebagai Tuhan, tidak mengakui eksistensi Allah sebagai Rabbul Alamin, yang dibahasakan dengan orang-orang kafir, itu kata Nabi, masa kau kafir minha syarbatan ma, tidak akan diberikan oleh Allah meskipun seteguk air minum. Jadi kalau dunia dan isinya itu punya nilai, punya harga, dan harganya sama dengan sayap nyamuk, itu meskipun seteguk air, orang kafir itu gak dikasih. Tapi sekarang kita melihat orang kafir itu dalam mencari dunia ini begitu mudah. Sawahnya banyak, empangnya ribuan hektar, punya pulau, punya laut, bahkan angkasa ini sudah dikapling oleh mereka. Kita nggak bisa ngapling. Kenapa seperti itu? Padahal mereka ateis, tidak percaya Tuhan. Kenapa dikasih banyak akan dunia ini? Tentu jawabannya berdasarkan hadis ini, karena dunia dan isinya tidak ada nilainya. Karena dunia dan isinya tidak ada harganya. Karena tidak ada harganya, diobral meskipun kepada orang-orang yang tidak percaya Allah sebagai Tuhan. Seandainya punya nilai, meskipun nilainya sama dengan sayap nyamuk, mereka tidak akan dikasih meskipun seteguk air minum. Itulah makanya rakaat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar itu bagi orang mukmin jauh lebih baik daripada dunia ini dan seluruh isinya. Jadi hari ini kita telah berproduktivitas, berprestasi, melakukan sesuatu yang lebih baik dari dunia dan isinya. Apa itu? Sholat sunat fajar kita itu tidak bisa dikalahkan dengan dunia dan seluruh isinya. Ini yang harus kita pahami oleh kita bersama. Tapi jangan nanti gara-gara mendengarkan ceramah ini terus kita malas bekerja. Tidak, bukan seperti itu. Dunia dan isinya memang tidak ada nilainya, tapi dia kita butuhkan untuk kehidupan, menjaga mur'ah izah kita di dunia maupun di akhirat. Karena untuk melaksanakan syariat agama, ibadah kepada Allah, semuanya butuh dunia. Bahkan rukun Islam yang 5 ini kalau mau dilaksanakan nggak pakai duit, nggak pakai harta, nggak pakai dunia. Rukun Islam yang 5 itu ada berapa yang kalau dilaksanakan nggak pakai duit?
Puasa butuh. Puasa itu kalau kita puasa, waktunya habis, itu disegerakan berbuka. Terus kalau kita mau berbuka dengan apa kalau nggak ada duit? Hanya satu, syahadat. Sholat itu butuh dunia, apalagi sholat berjamaah, bikin masjid ini ratusan juta. Zakat, kalau orang memiliki hartanya tidak sampai haul nisab, itu tidak berhak membayar zakat. Infak silakan, sedekah silakan. Tapi zakat itu ada aturannya, karena itu rukun Islam. Cuma rukun Islam yang paling grade-nya, status sosialnya tinggi itu kan haji. Zakat itu kan rukun Islam yang sedikit dianatirkan, padahal potensinya luar biasa dahsyat. Kemarin diskusi di IMIN, kalau setiap masjid itu mengumpulkan duit 100 juta dari 1.700 masjid yang ada di Makassar saja, ini orang punya dana abadi berapa miliar itu luar biasa potensinya. Jadi zakat itu adalah rukun Islam yang untuk melaksanakannya butuh harta. Apalagi rukun Islam yang kelima, yaitu haji. Berarti dunia ini penting apa tidak? Penting, tapi dalam mindset kita dunia dan isinya ini tidak punya nilai. Jangan sampai dunia itu tersimpan di dalam kolbu kita, di dalam hati kita. Dia boleh dalam genggaman tangan kita, tapi tidak di dalam hati kita. Karena lebih senang saya kalau harta itu, dunia itu digenggam oleh orang-orang yang namanya Muhammad Abdul Rahman. Saya senang, kenapa? Berarti dia saudara saya, dan dia bisa menggunakan harta itu untuk kemaslahatan. Daripada nanti digenggam orang lain untuk menghalang-halangi dakwah, repot juga dakwahnya. Jadi dunia dan isinya ini jika punya harga, punya nilai sebanding dengan sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak diberikan oleh Allah meskipun hanya seteguk air minum. Lalu ketika kita baca Fatihah, selalu minta petunjuk kepada Allah agar kita selalu berada di jalan yang jalan itu mengarah kepada nikmat. Ini nikmat apa yang dimaksud? Yang jelas nikmat itu pernah diberikan kepada mereka. Mereka itu siapa? Alaihim, yang dimaksud mereka itu adalah ditafsirkan oleh para ulama dengan surah An-Nisa ayat 169. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Jadi ada kata-kata an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Jadi mereka itu dianugerahi nikmat, taat pada Allah dan Rasulnya, dia akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat. Siapa mereka? Ayatnya menyebutkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Berarti para nabi-nabi, para siddiqin, pecinta kebenaran dan mengamalkan kebenaran, wasyuhada, penyaksi, wassalihin, orang-orang saleh. Pertanyaannya, sekarang para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh, posisinya di mana sekarang? Saat ini mereka berada di mana? Gimana kira-kira? Apa jawabannya? Ini kok sinyalnya lemah ya? Belum sarapan ya? Jadi para nabi-nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh sekarang di mana posisinya? Di alam kubur. Karena sudah tidak ada di dunia. Kan mereka sudah tidak ada di dunia sekarang ya? Berarti jalan yang kita minta kepada Allah itu adalah jalan yang dilewati oleh mereka. Mereka sudah lewat. Mereka itulah yang mendapatkan an'amallah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu, jalan yang dilewati mereka itu di sini atau di sana? Nah, ini masuk refnya ini.
Jalan yang dilewati mereka itu di sini atau di sana? Di sini. Mereka sudah lewat. Mereka sudah lewat. Cuma kalau kita ngomongin jalan ini kalau nggak hati-hati ini banyak keselio. Coba kalau Bapak bisa di mindsetnya umat Islam selama ini. Kalau kita ngomongin Shiratal Mustaqim, bayangan kita itu jalan di mana? Di akhirat. Bayangan mindset kita begitu. Sudah jalannya di akhirat itu digambarkan dengan horor. Malah saya pernah mendengarkan bayang orang selesai zuhur ada orang memberikan bayang itu ceramah. Kita nanti akan melewati jalan Shiratal Mustaqim 1500 tahun perjalanan, 500 tahun mendaki, 500 tahun datang, 500 tahun meluncur menuju surga. Dan jalan itu lebarnya seperti rambut dibelah 7. Disambungkan aja Pak supaya saya mantap, supaya saya nggak sendirian. Nanti kalau sendirian salah tingkah saya. Pernah dengar begitu kan? Itulah yang ada di mindsetnya umat Islam. Ini tidak bisa diterima oleh akal pikiran. Bagaimana Pak dan berbagai macam pendekatan? Karena kalau orang-orang di pesantren ngaji kita, ini sebenarnya bahasa sanepo, bahasa metafor, bahasa majas, tapi dipahami tekstual. Sehingga kalau ngomongin jalan itu, nanti itu di akhirat. Dan jalan itu 1500 tahun perjalanan, mendaki, datar, menurun, lebarnya seperti rambut dibelah 7. Kira-kira kalau ada jembatan lebarnya seperti rambut dibelah 7, banyak orang tersungkur jatuh. Itu yang salah yang bikin jembatan atau yang lewat? Yang bikin jembatan salah juga itu. Orang bikin jembatan, rambut itu kalau nggak dibelah saja, itu sudah tidak kelihatan. Saya lupa bawa kacamata sehingga harus begini kalau baca. Kalau nggak pakai kacamata nggak lihat dia. Rambut itu tidak dibelah saja sudah tidak kelihatan, apalagi dibelah 7. Siapa yang selamat dari jembatan seperti itu kira-kira? Ini sebenarnya bahasa metafor. Sehingga dalam pendekatan Al-Quran, jalan yang lurus, jalan Shiratal Mustaqim itu adalah di sini, saat ini, sekarang ini, yang sudah dilewati oleh minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Mereka itu mendapatkan an'amullah, nikmat dari Allah. Yang jadi masalah, kita dapat nikmat itu apa tidak? Yang jadi masalah, kita lewat jalan itu apa tidak? Itu yang jadi persoalan. Yang penting kita dudukkan dulu. Jadi jalan yang kita minta untuk kita lewati itu di sana atau di sini? Nah, masih ada yang ragu-ragu. Di sana atau di sini? Di sini. Di sini atau di sana? Di sini. Di sana atau di sana? Oh, bolak-balik lagi. Coba. Jadi jalan itu di sini. Jalan itu memang licin. Banyak orang berguguran, banyak orang berjatuhan. Saya kalau pergi ke LP, dulu kepala LP-nya masih Pak Wayan Sukerta itu jadi mualaf orang Hindu. Setiap pekan kita di sini, saya selalu mengatakan kepada mereka, saudara-saudaraku yang tergelincir dari jalan Shiratal Mustaqim. Jadi mereka itu tergelincir. Kok sampai tergelincir? Jalannya licin, diibaratkan seperti rambut dibelah 7. Sehingga kalau saya ada berita, mendengar berita pejabat-pejabat yang ditangkap KPK dijebloskan ke penjara, itu orang-orang yang terpental dari jalan Shiratal Mustaqim. Itu cara melihatnya begitu. Cuma kita nggak bisa semua orang memandang seperti itu. Kenapa? Itu dibutuhkan mata yang lain, bukan mata yang ini. Mata yang lain, yaitu mata batin. Wa man aqada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati. Barang siapa yang matanya buta di dunia, di akhirat pun akan dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan
buta matanya? Bukan, melihat semuanya. Biar nanti jembatan di akhirat itu lebar, tapi orang yang berjalan dalam keadaan buta, kemungkinan sampai ke surga ke neraka itu kecil. Kenapa? Buta. Orang buta itu nggak ada kelihatannya lurus, awalnya miring, terpeleset juga, meskipun jalanannya lebar. Jadi siratal mustaqim yang dimaksud itu adalah di sini. Harus lewati dari sini. Itulah yang kita lewati. Itu yang harus kita lalui. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan yang mengarah kepada nikmat an'amta 'alaihim, yang Engkau berikan kepada mereka. Siapa mereka yang mendapatkan an'amta ini? Ternyata minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Sehingga tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, bapak ibu itu sudah melewati jalan itu. Jalan apa itu? Jalan yang tepat, jalan yang benar. Dibahasakan sebagai jalan siratal mustaqim. Jalan ini dalam bahasa universalnya disebut jalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jalan kembali pada Allah. Kenapa kembalinya mesti pada Allah? Karena tidak ada nikmat terbesar dalam hidup seorang mukmin kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan surga nanti akan menjadi nomor sekian ketika seseorang memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat yang dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka para nabi, para rasul, 124.000 nabi, mereka itu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga itu nikmat enggak? Surga itu nikmat enggak? Kalau dibandingkan dengan yang bikin surga, nikmat mana? Itu nikmat. Sekarang pertanyaan, bapak ibu mau nggak ketemu dengan Allah? Mau. Kapan? Nah ini juga perlu ditegaskan ini. Setiap kita bertanya, mau ketemu Allah, mau kapan? Langsung takut karena bayangannya itu untuk ketemu dengan Allah harus lewat mati. Bayangannya ketemu dengan Allah itu harus nanti nunggu di akhirat. Ketemu dengan Allah itu bukan nanti saat ini, hari ini, sekarang ini kita bertemu dengan Allah. Cuma karena kita pakai perangkat yang berasal dari bumi, jadi buta mata hati kita. Kita bisa bertemu dengan kapan saja, di mana saja, setiap saat, setiap waktu. Meskipun secara spesifik ibadah murni, ibadah khos lewat ritual ibadah kita. Bahasa universalnya amal soleh. Makanya ada ayat, "Faman kan yarju liqa'a rabbi faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa ingin bertemu dengan Tuhannya, lakukan amal soleh. Lakukanlah amal soleh itu dengan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din, meluruskan niat hanya kepadanya, tidak menyekutukannya. Itu bertemu dengan Allah. Kita ini hari-hari ketemu dengan Allah, tapi nggak sadar kita ini. Itu yang jadi persoalan. Nggak sadar. Nabi Musa itu disindir-sindir oleh Allah. Musa, waktu aku lapar, aku berharap engkau datang membawakan makanan. Tapi berhari-hari aku menunggu tidak kunjung membawakan makanan. Itu ketika munajat di Bukit Yesus. Ketika aku sakit, aku berharap engkau menjenguk. Tapi ternyata berhari-hari tidak kunjung engkau datang menjenguk. Tentu Nabi Musa komat kami Pak kaget. Subhanallah, subhanallah. Bagaimana engkau lapar ya Allah? Bagaimana engkau sakit ya Allah? Ternyata Nabi Musa tidak sadar di sini. Itu tetanggamu 3 hari 3 malam itu kesulitan, nggak makan apa-apa. Matanya sayu, air mata keluar terus. Aku berharap engkau datang menemuiku di sini.
memberi makan. Au it'amun fi yaumin di masghubah, memberi makan orang lapar. Jumpai Allah di rumah sakit, jumpai Allah di anak yatim piatu, jumpai Allah di mana saja. Itu nikmat. Dan ketika kita berjalan menjumpai itu, itulah siratal mustaqim. Dan itulah jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jalan tawaf, jalan-jalan siratal mustaqim, inna lillahi wa inna ilaihi, itu kalau divisualisasikan, dilukis, kalau dilukis jalan siratal mustaqim itu garis lurus atau garis yang melingkar. Lurus. Kalau divisualisasikan, digambar, dinampakkan, siratal mustaqim itu garis lurus atau garis yang melingkar. Lurus. Itulah jawaban saya dulu begitu ketika ditanya Prof. Asad, beliau yang ngajar saya. Kenapa garis lurus? Bayangan mindset kita lurus, satu kelas, satu ruangan, salah semua jawabannya, persis seperti itu. Jadi garis jalan siratal mustaqim itu adalah garis yang melingkar. Karena garis yang melingkar itu titik awal dengan titik akhir ketemu. Titik awal inna lillah, titik akhir di situ juga. Makanya itu disebut siratal. Cuma terjemahan bahasa Indonesianya jalan yang lurus, padahal makna sinonimnya jalan yang tepat, jalan yang benar. Itu sinonimnya. Cuma kita terlanjur menerjemahkan dengan jalan yang lurus, sehingga mindset kita lurus itu aja. Jalan yang lurus, jalan siratal mustaqim itu bahasa lainnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan bahasa lainnya adalah tawaf. Bahasa lainnya apa? Tawaf. Sekarang tawaf itu di mana? Ya, harus ke sana kan? Kalau kita tahu harus ke sana. Waduh, harus ke sana nih. Harus mengelilingi Ka'bah. Ke sana kita tawaf itu mengelilingi apa? Mengelilingi Ka'bah. Itu tawaf secara simbolitas, atau bahasa normatif agamanya tawaf secara syariat. Tapi tawaf yang hakikat itu bukan itu. Kalau tawaf di sana mengelilingi Ka'bah, tawafnya berapa kali? Itu tawaf secara syariat. Untuk di haji umroh mau tawaf harus ke sana, nggak bisa dikali porsi, nggak bisa, harus ke sana. Karena yang dikelilingi apa? Ka'bah. Putarannya berapa? 7 kali. Berapa titik? 1 titik. Berakhirnya di titik itu lagi. Tawaf yang sesungguhnya adalah 7 hari yang kita lewati ini. Ahad 1, Isnin 2, Thalatha 3. Cuma kalau ngomong Thalatha itu lidah kita kan kurang cepat, ya sudah. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena mau ngomong Sabat susah juga, ya sudah Sabtu. 7 hari. Jadi hari pertama, kedua, ketiga sampai hari ke-7 itu tawaf kita. Makanya jangan bosan kalau hari Jumat ini kita ketemu subuh, sebentar Jumatan, asar, maghrib, isya, besok ketemu itu lagi, muter itu lagi. Itu Pak, 7 hari tawaf. Sampai kapan? Wa'bud rabbaka hatta yatikal yaqin. Sampai kita ketemu, sampai kita mati dengan apa yang kita yakini itu. Beribadahlah sampai kita mati. Itulah tawaf yang sesungguhnya. Kalau tawaf di Mekah yang kita putari apa? Ka'bah. Kalau tawaf hari-hari yang kita putari apa? Ka'bah itu nama lainnya adalah Baitullah. Masjid ini juga Baitullah. Secara simbolitas ini Baitullah. Ka'bah itu Baitullah. Baitullah itu maknanya apa? Rumahnya Allah. Meskipun jangan dipahami tekstual nih.
Itu adalah izin dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau kita hari-hari dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kita tawaf, yang kita putari apa? Yang kita putari juga Baitullah. Baitullahnya yang mana? Ayo. Kalau Allah, tempat tinggal Allah kan, tempat tinggal Allah. Kalau Allah ingin menempati satu tempat, langit dan bumi itu nggak cukup ditempati oleh Allah. Nggak cukup, Pak. Hanya satu yang layak untuk ditempati Allah. Ada yang tahu apa itu? Arsy. Apa? Arsy. Arsy itu tekstual juga ya. Qalbul mu'min, hati seorang mukmin. Jalanilah hari Ahad, Isnin, Talata, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kita berputar, kita melewati jalan Shiratal Mustaqim, memutari Baitullah. Yang dimaksud adalah qalbul kita. Itulah tawafnya kita. Jadi Shiratal Mustaqim itu kalau dibahasakan lain, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahasa lainnya adalah tawaf dari satu titik kembali ke titik itu lagi. Dan nanti ketemu nikmat apa? Ketemu Allah itu nikmat, Pak. Orang sudah masuk surga itu yang hakikatnya. Ketika orang sudah lama tinggal di surga, tiba-tiba Allah berkata, maukah aku berikan kepadamu sesuatu yang lebih hebat daripada surga? Mau ya Allah. Begitu disikat tirai itu, dia melihat wajah Allah, dia lupa surga. Ada yang jauh lebih nikmat, yaitu memandang wajah Rabbul Alamin. Ini nikmat yang sesungguhnya. Ini orang-orang kafir nggak tahu yang seperti itu. Seolah-olah makan dengan lama, sambil peti lupa utang, nikmatnya luar biasa. Bukan nikmat, itu kesenangan, itu lezat, itu enak. Punya istri cantik, punya harta yang banyak, nikmatnya luar biasa. Itu kenyamanan hidup, bukan kenikmatan. Yang kita minta kepada Allah itu setiap saat, setiap waktu adalah agar kita selalu berada di jalan yang lurus ini. Jalan Shiratal Mustaqim, yaitu jalan yang melingkar, jalan tawaf, dan itulah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita lewati. Nanti ketika kita mati, tawafnya selesai. Makanya makna tawaf itu muter 7 kali, sa'i 7 kali. Angka 7 itu dalam gramatika bahasa Arab itu, yang ahli di bidang itu bukan 7 beneran. Itu simbolitas dari sesuatu yang banyak sebenarnya. Karena kita hidup itu bisa 40 tahun, 80 tahun. Malah ada beberapa hari yang lalu kita hadir di Tasya 90 tahun dibarukan, baru meninggal dunia. Tawafnya 90 tahun. Kalau itu dipakai tawaf, kapan berhenti? Mati, selesai tawafnya. Memang di dunia itu, jadi kalau ada bayang tadi 1500 tahun perjalanan, 500 tahun mendaki, 500 tahun datar, 500 tahun turun, itu sebenarnya adalah metafor dari perjalanan hidup kita. Di dunia ini mendaki, di alam kubur stagnan, selesai. Di akhirat orang-orang yang melewati jalan Shiratal Mustaqim tinggal meluncur saja masuk surga. Kalau perlu nggak usah lewat pengadilan, kalau perlu. Kecuali ada hak orang yang harus kita selesaikan, ya harus diadili. Bisa nggak orang masuk surga itu nggak perlu diadili, nggak perlu ribet-ribet? Bisa nggak ya? Dalam mindsetnya Bapak, dari ilmu agama yang selama ini kita pahami, bisa nggak ya? Bisa. Kalau begitu optimislah untuk yang itu, jangan pesimis. Optimislah, jangan pesimislah. Itu yang disebut dengan orang-orang yang masuk surga tidak dihisab. Bisa begitu. Di dunia ini mendaki. Kenapa mendaki? Karena Al-Quran juga mengatakan begitu. Ketika Al-Quran mengatakan falaqtahamal aqabah, mengapa engkau tidak melewati jalan yang mendaki? Lagi sukar. Jadi Allah sendiri menanya itu, kenapa tidak melewat jalan yang mendaki lagi sukar? Karena naluri kita itu nggak mau lewat itu, mendaki sukar lagi. Wa ma adraka mal aqabah. Tahu
Kita nggak tahu. Allah menjelaskan sendiri. Fakurullah, membebaskan budak, membebaskan utangnya orang, membebaskan penderitaan, membebaskan kesengsaraan. Baru au it'am fi yaumin dhi masghubah, memberi makan orang lapar, membebaskan penderitaan, membebaskan budak, memberi makan. Itu amal soleh atau amal salah? Soleh. Kalau itu amal soleh, faman kana yarju liqa'a rabbih, itu cara menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia menjumpai Allah seperti itu, melakukan amal soleh, itu adalah jalan yang mendaki, lagi suka. Makanya ngajak orang sholat subuh dengan ngajak orang karaoke, mudah mana? Susah mana? Susah ngajak orang sholat subuh meskipun azannya ditambah sholat khairun minan naum. Kenapa? Mendaki, mendaki. Baru-baru ini ada orang di kompleks kami, itu gulu, saya bilang berlebihan, sampai hadiah main domino itu jutaan rupiah. Sementara di belakangnya masjidnya nggak selesai. Jadi kita ini kalau ulang tahun juta-juta, ganti tahun juta-juta, 17 Agustusan juta-juta. Tapi kalau berinfak saudara nggak ada juta-juta. Coba di masjid kita ini kalau celengan cuma dibongkar, hitung. Makanya di masjid Ansor Abi itu kalau mengumumkan keuangan unik Pak. Di masjid Ansor Abi Sumbawa itu kalau mengumumkan keuangan, celengan Jumat lalu 4.500.000, lembaran 100.000 5 lembar, 50.000 10 lembar, 10.000 20.000 sekian lembar. Begitu cara mengumumkannya di Ansor Abi. 1.000 belum selesai dihitung. Kenapa? Ini jalan mendaki, jalan mendaki, jalan mendaki. Ngajak orang karaoke dengan ngajak orang baca Quran susah mana? Susah ngajak orang baca Quran. Kenapa? Mendaki. Sudah mendaki suka lagi. Jadi di dunia ini jalannya mendaki. Mendaki. Makanya kita berat membangun subuh. Saya kalau mau ceramah subuh ini tadi malam tuh, padahal diundang makan tangga di Jalan Deni Mantua. Ini kalau makan banyak nggak bangun subuh ini saya harus disiplin. Saya makan secukupnya. Padahal saya mau nambah lagi. Nafsu saya masih mau ingin nambah lagi. Tapi saya takut nanti berat bangun subuh ini saya. Saya harus batasi. Saya harus lawan segera saya minum segera. Kalau nggak begitu nanti lapar terus makan terus. Begitu makan terus, bangunnya pas azan subuh terlambat ke sini. Terlambat ke sini. Itu harus distrategi. Kenapa? Jalannya mendaki. Mendaki. Sudah mendaki, sukar lagi. Di alam kubur stagnan, datar. Makanya tadi bayarnya mendaki 500 tahun, 500 tahun juga bahasa tidak sesungguhnya sebenarnya. Di akhirat tinggal menuju. Berarti sirotol mustaqim yang harus kita lewati di sini atau di sana. Alhamdulillah. Berarti semuanya sudah lewat jalan yang lurus semua ini, insya Allah. Dan itulah nikmat. Ketemu dengan Allah itu nikmat. Makanya kalau menjenguk orang sakit, mulai sekarang saya nggak peduli siapa yang saya jenguk. Yang jelas ini adalah cara kita menjumpai Allah. Bahkan kadang-kadang kalau hari ini sholat fardu saya tepat waktu, berjamaah di masjid, zikir pagi petang sudah saya laksanakan, baca Quran meskipun 100 ayat juga saya lakukan. Tapi kok masih resah hati saya. Biasanya besoknya kalau hari Ahad, hari Sabtu, hari Ahad, saya bilang sama istri, bisa nggak bikin apa kapur atau apa, undang teman-teman makan. Karena dengan begitu tenang perasaan saya. Tenang perasaan. Itu apa? Ilmu dari Khadijah ketika Nabi goncang di Gua Hira. Begitu pulang, apa hiburannya? Gak mungkin Tuhanmu akan menyiksa kamu. Engkau itu pecinta anak yatim, penyantun fakir miskin. Itu menerangkan hati, Pak. Makanya saya senang kalau keluarga-keluarga datang ke rumah, saya lihat mereka makan itu senang sekali saya. Bahagia saya. Bahagia itu tidak saya temukan dalam sholat. Karena masing-masing rongga jiwa kita itu ada diisi oleh haknya masing-masing. Ada yang diisi dengan sholat, dengan zikir, dengan macam-macam. Ada yang melihat orang bahagia kita senang. Karena yang banyak itu orang susah senang, orang senang malah banyak yang begitu masalah. Dan kita berusaha tidak seperti itu. Maka lewati
Kita ini sekarang berada di siratal mustaqim, mudah-mudahan tidak tergelincir, dan kalau tergelincir segera kembali mumpung masih ada kesempatan. Supaya apa? Supaya kita tetap berada dalam on the track. Orbit kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang pernah belajar dasar-dasar filsafat, orang-orang barat itu mencari jawaban dua pertanyaan. Dari mana ya manusia ini? Kemana ya manusia ini menuju? Itu mereka itu bingung, Pak, karena dalam mencari jawaban tidak mau menggunakan literatur kitab suci, baik Taurat, Injil, Zabur, Tuhan, karena dianggap doktrin. Pakai pikiran, dari mana manusia? Muncul Charles Darwin. Oh, manusia itu proses hasil evolusi dari gerak. Nah, berarti kita ini menurut dia keturunan. Itu masalah itu. Tidak, mereka bingung. Akhirnya jawabannya abstrak. Oh, manusia itu pokoknya ada asalnya, dan manusia menjalani hidup ini berjuang menuju ke asal itu lagi. Asal itu apa? Mereka sampai detik ini tidak tahu, bahkan sampai meninggalnya. Kita umat Islam dibimbing oleh kitab suci. Dari mana manusia? Inna lillahi. Kemana kita yang selanjutnya menuju? Wa inna ilaihi raji'un. Itulah jalan yang lurus. Itulah nikmat yang sesungguhnya kalau kita selalu menjumpai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Saya persilahkan yang mau menambahi dan menguranginya sampai cukup. Mudah-mudahan menjadi berkah pertemuan kita. Saya persilahkan sebelum ditutup doa. Kalau hidup ini mau dinikmati, bagaimana cara menikmati? Kita harus tahu nikmat itu apa. Jadi sudah kita terangkan, kalau nikmat itu adalah bertemu, berjumpa dengan Allah, maka nikmatilah hidup ini dengan ibadah. Makanya ketika kita sholat, dulu pernah kita bahas di sini. Kalau kita sholat itu berbicara dengan siapa? Pernah kita bahas dulu. Masih ingat ya? Ketika kita sholat tadi, kita sholat itu bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah. Berbicara dengan siapa? Allah. Siapa lagi? Nah ini dulu pernah kita terangkan di sini. Waktu membahas itu, waktu nggak tahu bukunya malah itu hilang, Pak. Padahal saya tulisnya itu berminggu-minggu, berbulan-bulan. Nggak tahu ketinggalan di mana. Tolong kalau ada buku tulis, saya kasih judul Trilogi Manajemen Pengawasan Allah. Kembalikan kepada kami, Pak. Karena kalau saya kehilangan buku itu susahnya, bukan karena mau menyusun lagi itu, nulis lagi itu butuh waktu lagi masalahnya. Trilogi Manajemen Pengawasan Allah. Itu judulnya. Itu buku tulis. Rencana mau kita bukukan tapi belum sempat. Kita bawa kemana-mana, lupa di mana kita tertinggal. Trilogi Manajemen Pengawasan Allah. Cara Allah bagaimana memanage mengawasi kita, mengontrol kita. Ternyata Allah memasang 3 CCTV dalam diri kita. Udah dulu pernah sampaikan, Pak. Dan CCTV itu diikat dalam satu ibadah yang sangat agung, namanya sholat. Jadi ketika kita sholat itu sebenarnya kita terhubung dengan 3 pihak. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh orang-orang soleh. Yang pertama, singkatnya, di bacaan apa di dalam sholat kita berbicara dengan Allah? Berbicara dengan Allah, dalam bacaan Al-Fatihah, hadisnya itu masyhur ketika kita Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu menjawab langsung, Hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, afna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, majadani abdi. Itu syokir hadisnya. Jadi bacaan Fatihah itu gaya bersambut, berbicara langsung dengan Allah. Itu nikmat kalau kita resap, kita penuhi. Satu. Yang kedua, di bacaan apa ketika kita sholat berhadapan terhubung dengan Rasulullah Muhammad SAW. Nah ini baru tahiyat, tapi tidak semua tahiyat. Karena tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibah itu arahnya masih terhubung pada Allah, yaitu ketika kita mengucapkan Assalamualaikum
rahmatullahi wa barakatuh. Makanya Nabi itu gak pernah ketemu kita, gak pernah berjumpa dengan kita, hidup tidak sezaman. Tapi Nabi itu pernah ngomong habis asar taklim sama sahabat-sahabatnya. Aku tiba-tiba rindu, kangen sama saudara-saudaranya. Ya Rasulullah, kami ini kan saudara-saudaramu. La antum ashabi, kami itu sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku itu belum datang. Tahun 2024 masih hidup. Tentu sahabat kaget. Bagaimana engkau mengenali mereka? Bagaimana engkau bisa mengetahui mereka? Nabi membuat analog. Kalau ada kuda putih, kuda gelap, kumpul sama kuda hitam semuanya. Kapan nggak dicari? Kapan? Aku mengenali mereka dari nur cahaya wudhunya, sholatnya, min athari sujudnya. Nabi kenal kita. Kalau bahasa kasarnya, kalau bapak nanti dipanggil ke di hadapan Allah, nanti ditanya, Muhammad kamu kenal nggak dengan ini? Setiap hari saya beri dia, bapak menjumpai saya, dia menjumpai saya dalam subuh, duhur, asar, maghrib saya. Karena jangan bosan untuk tawaf. Ya ini sebenarnya materi jamaah haji. Saya sebagai pembimbing haji ya saya harus menguasai itu, Pak. Karena itu sebenarnya hakikat tawaf, hakikat sa'i, hakikat haji yang selama ini kering tidak dipahami oleh orang-orang yang berhaji. Itu pasti kita sampaikan kalau berhaji biasanya. Karena itu materi wajib. Jadi itu nikmati hidup ini. Bagaimana caranya? Nikmati selalu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu yang pertama. Ada yang berupa ya. Tadi ketemu dengan Allah di Fatihah, dengan Rasul di Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Yang ketiga orang-orang soleh. Kenapa orang-orang soleh? Orang-orang soleh itu punya otoritas menilai kita dan menjadi saksi. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Bekerjalah, beramal, maka Allah, Rasul, orang-orang mukmin itu punya otoritas. Surah Taubah 105 kasih. Dan dibaca apa kita terhubung dengan mereka, orang-orang mukmin, meskipun di Papua, meskipun di Arab Saudi, meskipun juga di Arab Baca. Ketika kita mengucapkan Assalamu alayna wa ala ibadina sholihin, mereka terhubung dengan kita, kita terhubung dengan mereka. Itu Bapak ya. Jadi nikmati. Terus yang kedua lupa. Nah, kuncinya itu ya kita harus punya koridor sepanjang kesenangan itu tidak melanggar syariat agama, lakukan. Makanya Ibnu Abdul Dunia kalau punya harta gunakan untuk dua hal saja, jangan yang ketiga. Menikmati harta itu kalau dimiliki oleh kita, gunakan untuk dua hal saja, jangan yang ketiga. Yang pertama untuk taat kepada Allah, untuk haji, untuk umroh, untuk sedekah, untuk infak, untuk menolong orang. Yang kedua berkhidmat kepada keluarga dan kerabat. Jadi kalau punya duit gunakan untuk berkhidmat untuk istri, anak, keluarga, kerabat. Jangan pelit sama mereka. Jangan yang ketiga. Yang ketiga itu pasnya munggah, berlebihannya bisa haram, bisa makruh, bisa haram. Jadi koridornya sepanjang tidak bertentangan syariat dan nikmati. Kalau saya makan yang penting terasa enak, saya makan aja. Tapi koridornya dibatasi. Makan ketika lapar, berhenti. Sebelum kenyang itu ada batasan-batasan, nilai-nilai agama. Sehingga kalau kita hidup seperti itu, yakinlah itulah siratul mustaqim yang sesungguhnya. Mudah-mudahan semuanya nanti kumpul di akhirat masuk surga dan semuanya reunian di sana. Dan mudah-mudahan kita bersengkrama dalam keadaan tidak ada kegalauan, kecemasan, kekhawatiran. Dan memang sebenarnya saya setuju dengan mazhabnya Sajidiyah bahwa kita umat Islam itu harus optimis, Pak. Kenapa harus optimis? Karena potensi untuk dimaafkan oleh Allah itu besar, potensi untuk dimasukkan surga itu besar, potensi untuk mendapatkan besar. Kalau nggak kita siapa? Kenapa besar? Coba bayangkan. Nah, ini kajian akhir suatu Baqarah sebenarnya. Dua ayat akhir suatu Baqarah itu ayat yang paling menyenangkan Rasulullah SAW. Umat yang belum berbuat salah sudah dimintakan ampunan. Nanti kalau salah diampuni ya. Dan itu di ACC oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba. Belum lagi ada sistem mekanisme kerja otomatis.
Kita ini datang ke tempat ini tadi wudu nggak? Wudu itu menggugurkan dosa. Melangkah ke masjid satu langkah kaki kanan satu kebaikan, satu langkah kaki kiri menghapus satu dosa. Jadi tanpa kita sadari banyak dosa itu terhapus dengan aktivitas kita. Bahkan ada satu dosa yang tidak bisa hapus dengan istighfar, tidak bisa hapus dengan sholat, tapi dengan keletihan bekerja. Makanya capek itu bagi umat Muhammad SAW menghapus dosa. Jangan tak capek. Jangan takut capek. Beraktivitas faidal orang tanfansor. Jangan takut letih. Karena itu juga menghapus dosa. Jadi tanpa sadar, tanpa kita harus berniat, ya Allah saya mau ke masjid dulu. Kaki kanan satu kebaikan, ingat itu satu di kaki kiri, dihapus satu dosa. Gak usah ngomong begitu. Mekanismenya otomatis. Kerjanya otomatis meskipun gak kita ngomongin. Ya Allah saya mau berkumur-kumur, dosa keluarkan dari mulut. Gak usah ngomong begitu, itu otomatis sudah. Allah sudah membuat maklumat, innal hasanati yudhibun as-sayyi'at. Sesungguhnya semua perbuatan baik itu menghapus perbuatan yang tidak baik. Makanya saya berani berkata sebagaimana Cecilia, mantapnya Cecilia, bahwa potensinya umat Nabi Muhammad itu masuk surga itu mudah, potensi diampuni besar sekali. Apalagi berniat berbuat baik belum dilakukan, ditulis satu pahala. Berniat mencuri belum dilaksanakan, enggak ditulis. Itu kompensasi yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga memberikan manfaat. Saya kira itu yang sempat saya sampaikan. Ada lagi saya persilakan. Sudah waktu ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sehat walafiat, dimudahkan urusan, dimudahkan rezeki, anak cucu soleh-solehah semuanya. Amin. Berkahi Allah lahir batin dunia. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Allah waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.